Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid yang bernama Yudas Iskariot menemui imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang mau kamu berikan kepadaku untuk menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan dia. Pada hari pertama hari raya roti tak beragi, datanglah para murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota, kepada si Anu, dan katakanlah kepadanya, beginilah pesan guru, saatku hampir tiba. Di rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama para muridku." Lalu para murid melakukan apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antaramu akan menyerahkan daku." Dan dengan hati amat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Ia yang bersamaku mencelupkan tangan ke dalam piala ini yang akan menyerahkan daku. Putra manusia memang akan pergi sesuai yang tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang menyerahkan putra manusia. Lebih baik baginya sekiranya tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus menyahut, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Hari demi hari kita ditemani bacaan harian untuk mendekati hari-hari Yesus yang terakhir. Sejak Senin kita merunut ya, tokoh yang selalu muncul dalam kitab suci atau nama yang sering ditampilkan dalam kitab suci adalah Yudas. Hari ini Yudas sudah bersepakat dengan imam-imam kepala. Kesepakatan tentang apa? Kalau Yudas menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala, apa yang didapat Yudas? Disebut dalam Injil tadi 30 uang perak. Dan kalau dinominalkan itu jauh lebih rendah daripada yang dibuat oleh Maria saat mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu. Itu artinya adalah bagi Yudas, Yesus dihargai sangat rendah. Dan itulah kejahatan akan cinta uang. Yesus tahu bahwa Yudas ini ketika masih hidup bersama dengan murid-murid yang lain, Yudas ini memang pencuri. Maka ketika ada kisah Maria meminyaki Yesus dengan minyak narwastu, ya memberikan komentar bahwa itu pemborosan. Itu mau menunjukkan jan-jane Yudas kuwi wis ora bener. Tapi Yesus tetap merengkuh. Merengkuh dalam arti menerima karena saatnya belum tiba. Nah, inilah saatnya ketika Yudas bersepakat dengan imam-imam kepala untuk menjual Yesus dengan harga yang sangat rendah itu. Itulah kejahatan yang tampak dalam Injil, yakni cinta akan uang. Dan cinta akan uang inilah yang menjadi kejahatan terbesar dalam gereja awal. Nanti kalau kita membaca tulisan Paulus di kemudian hari misalnya, kita juga akan kenal yang namanya Demas.
itu meninggalkan Paulus karena cinta akan dunia, tentang uang juga. Belum yang lagi menjual, lalu diberikan hanya sedikit, cinta akan uang. Nah, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan yang kita dengar hari ini makin dekat. Bacaan pertama tadi mengenai hamba Tuhan yang taat, tidak menolak saat disiksa, dan akan terpenuhi dalam diri Yesus yang hari ini dalam bacaan Injil dijual oleh Yudas. Dan Yudas pun memandang Yesus bukan Tuhan, tetapi memandang Yesus sebagai rabi. Maka ketika 11 murid yang lain mengatakan tadi, bukan aku ya Tuhan, sementara Yudas menyebut, bukan aku ya rabi, guru. Dan sebutan rabi inilah yang juga akan diucapkan oleh Yudas saat mencium Yesus di Taman Getsemani sebagai kode bagi imam-imam kepala. Salam ya Rabi. Dan Yesus pun menyebut Yudas sebagai hai teman. Teman, bukan murid. Sudah ada ambil jarak di sana. Maka merenungkan kisah-kisah terakhir hidup Yesus ini menjadi cermin bagi kita. Barangkali Yudas itu masih ada dalam diri kita. Kejahatan yang seringkali kita pelihara, cinta akan uang, cinta akan jabatan, cinta akan pasangan, cinta akan kekuasaan, yang karena cinta itu justru menjual Yesus, menanggalkan Yesus. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.